Yesaya 55 ayat 8 atau dari ayat 7 dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya dan memberi dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Jadi ini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan rancangan Tuhan tidak ada yang tidak berhasil. Seperti tingginya langit dengan bumi, demikianlah rancangan Allah dengan rancangan kita. Jadi kalau demikian, firman Tuhan tadi mengatakan, baiklah orang fasik itu meninggalkan rancangannya. Karena ada rancangan yang jauh lebih besar yang dirancang oleh Allah untuk dia. Jadi kalau dia tahu rancangan Allah itu jauh lebih tinggi daripada rancangan dia, untuk apa kita melakukan rancangan kita? Itu yang Tuhan katakan. Ya. Dikatakan kepada bangsa itu, rancangan yang ada pada Tuhan kepada kita, itu tidak pernah rancangan kecelakaan. Rancangan yang jauh melebihi daripada rancangan kita. Jadi kalau kita tahu rancangan Allah yang jauh lebih tinggi, maka apakah artinya berdoa kepada Tuhan? Kalau kita bisa lihat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, kalau firman-Ku ada di dalam kamu, maka apapun yang kamu minta akan diberikan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya doa itu apa artinya gitu ya? Pertama tadi kalau rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia, jauh lebih baik daripada rancangan kita. Dalam satu langkah itu, kalau kita tahu bahwa rancangan Allah itu jauh lebih tinggi, makanya hati kita pasti meninggalkan rancangan yang kita punya ini yang rendah. Jadi untuk apakah doa kita? Kalau dalam pertama dulu kita sudah tahu bahwa rancangan Allah itu jauh lebih indah, maka doa itu sebenarnya pasti kita menginginkan supaya rencana Allah yang jauh lebih mulia, yang tinggi itu tadi terlaksana di dalam hidup kita. Ya, karena kalau rancangan ini, kalau kita lihat misalnya dalam perusahaan atau apa, ini ada dirancang, belum tentu kita bisa melakukannya. Jadi dalam hal inilah kita perlu doa. Maka kalau kita sudah tahu rencana Allah yang jauh lebih tinggi daripada rancangan kita, maka keinginan kita, doa kita pasti supaya rancangan Allah ini tercapai dalam hidup kita. Disitulah sebenarnya doa. Ya. Kenapa kita berdoa? Karena kita sudah merindukan, sudah mau rancangan Allah itu nyata kepada kita, tetapi kita ini masih lemah gitu. Kalau masih lemah, kita rindu untuk rencana Allah itu, disitulah kita perlu berdoa. Makanya
doa kita supaya terjadi rancangan Allah itu dalam hidup kita tidak mungkin bertentangan lagi dari kehendak Allah. Karena hati kita sudah mau melakukan rancangan Allah, bagaimana melakukan rancangan Allah itu supaya bisa tercapai? Ya, hanya itu yang memenuhi kita. Maka tidak akan mungkin kita kembali meminta kepada Tuhan rencana yang kita punya. Karena kita sudah tahu rencana Allah itu yang jauh lebih tinggi daripada rencana kita. Jadi kalau orang yang berdoa itu, ya kalau kita bisa lihat dikatakan, apapun yang kamu minta sesuai dengan kehendakku, maka kuberikan, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang melebihi daripada yang kita punya selama ini. Jadi orang yang sudah menetapkan hidupnya di dalam rencana Allah, bagaimana langkah-langkah selanjutnya yang melakukan rancangan Allah itu tinggal di situ ya. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 misalnya ya, bahwa rasul-rasul itu mau melakukan rencana Allah untuk memberitakan Injil mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tetapi dalam melakukan rencana Allah itu, ya mereka dibawa ke mahkamah agama supaya mereka tidak lagi melakukan rencana Allah itu. Disitulah perlunya doa. Makanya mereka mau melakukan rencana Allah itu, banyak yang menghambat kita untuk melakukan rencana Allah itu. Mungkin penghambat itu adalah keinginan-keinginan kita. Itulah yang perlu kita doakan supaya keinginan kita ini tidak menghambat rencana Allah. Maka mereka waktu mau melakukan rencana Allah itu di-stop oleh mahkamah agama, mereka berdoa bersama-sama ya. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-4 ayat 29 dikatakan di sini. Ya, mereka berkumpul di situ dan dia katakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman Tuhan, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat dalam nama Yesus, hambamu yang kudus. Jadi yang didoakan mereka tinggal satu, ya, supaya rencana Allah itu dalam hidup mereka tercapai, dan sekarang diganggu oleh mahkamah agama itu, mereka sudah tidak berani lagi. Maka doa-doanya adalah dia berdoa kepada Allah supaya Tuhan memberikan keberanian kepada dia untuk melakukan rencana Allah itu. Kedua, supaya nyata Kristus itu berkuasa, mereka berdoa dalam pemberitaan mereka supaya Tuhan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, sehingga orang yang mendengar berita itu tidak bisa lagi menyangkal bahwa Yesus itu hidup, bahwa Yesus itu juru selamat dan masih bekerja pada mereka. Jadi bagaimanakah doa kita kalau kita mau hidup di dalam rencana Allah? Tinggal satu, supaya rencana Allah itu jadi kita lakukan. Dalam semua yang menghambatnya, itulah kita doakan supaya terjadi
dan supaya Tuhan berikan doa kita itu tidak mungkin lagi bertentangan. Atau mungkin bertentangan karena di dalam diri kita ada yang menghambat. Ya, diri kita yang menghambat ini pun perlu kita doakan supaya rencana Allah yang sepertinya langit dan bumi dengan rencana kita benar-benar terlaksana dalam hidup kita. Dan orang yang melakukan itu tidak mungkin doanya salah. Tapi kalau orang yang mau melakukan itu, dia akan melihat tangan Tuhan seperti rasul-rasul ini tadi bekerja, maka mereka pun dipenuhi dengan sukacita daripada Tuhan.